Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Sungguh senang hari ini kita bisa sama-sama ibadah online bersama. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari yang indah dan baru ini kami bisa bangun pagi, bernafas, dan punya tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk papa mama yang mengasihi kami, membesarkan dan mendidik kami. Terima kasih untuk makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih kami masih dapat belajar secara online walaupun kami belum dapat pergi ke sekolah. Terima kasih kami masih dapat beribadah secara online walaupun kami belum dapat pergi ke gereja. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan juga akan menguatkan kami sehingga kami tidak takut melewati masa sulit ini. Tuhan, saat ini kami akan memuji dan menyembah kebesaran nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mulai yang membantu kami. Sehingga kami mau sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan pujian dan perlindungan kami boleh berkenan kepada-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, matahari pagi telah terbit, menandakan hari baru telah tiba. Tuhan kita sungguh baik dan penuh kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah kebesaran Tuhan yang kudus dan agung dengan pujian 10,000 reasons.
Adik-adik, ada kalanya kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama mengakuinya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, setiap hari kami mau belajar taat kepadamu, tapi ada kalanya kami lemah dan tidak melakukannya dengan baik. Saat ini kami datang dan mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ada kalanya kami tidak taat kepadamu, tidak berdoa, tidak baca firman, melawan papa mama, melawan kakek nenek, melawan lause, mudah marah, tidak sabar, mau menang sendiri, mengejek teman, mengganggu teman, dan iri hati. Inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya Roh Kudus mulai yang memimpin kami agar kami mau berubah, bertobat, berjalan di jalan-Mu yang benar, dan taat kepada perintah-Mu, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami berdoa di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita setiap waktu dari segala mara bahaya. Dia yang selalu melindungi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian dengan hati yang dengan sungguh dan penuh ucapan syukur. He is my protector. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari persiapkan hati dan pikiran agar bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Adik-adik, duduk yang manis ya. 嗨，小朋友，大家早安。Kinaji Jaki, jumpa lagi Kak Dewi Lause. Walang akan mulai ibadah sekolah minggu pagi ini ya. Sebelumnya, lai walang pepe, tahu kau? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hati yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Sehingga kami dapat betul-betul memakainya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami dapat beribadah di dalam roh dan kebenaran sesuai yang Tuhan kehendaki. Amin. 小朋友, minggu lalu sudah mendengarkan firman Tuhan menyembah dalam roh. 小朋友 semua udah tahu ya, menyembah dalam roh itu maksudnya apa? Iya, menyembah dalam roh yaitu menyembah dengan hati. Dengan hati yang tulus, walang datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Dengan niat yang tulus, walang memanjatkan doa berbicara kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian, menyembah, memuliakan kekudusan Tuhan. Berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam walangai kehidupan dengan memberikan persembahan. Nah, Kinaji Caki, Lause Dewi akan melanjutkan cerita firman Tuhan yaitu menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran. Lai, sebelumnya Lause Dewi ai walang pepetia kisah yang akan Dewi Lause ceritakan sebelumnya ya. Nah, ada seorang anak laki-laki. Anak ini adalah kerabat dari Dewi Lause. Namanya Brian. Brian anak kelas 6 SD dari sekolah Metodis 2. Dari gurunya, Brian harus mengumpulkan cap sekolah minggu. Nah, setiap minggunya Brian dengan semangatnya datang ke sekolah minggu dan tidak pernah terlambat. Brian selalu saja mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, ikut menyanyikan puji-pujian. Segala kegiatan kegerejaan, Brian tidak pernah absen. Brian berasal dari keluarga yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Di rumahnya, Brian masih banyak menyembah patung-patung yang disembah. Nah, 小朋友, apakah menurut 小朋友 ini yang dinamakan menyembah dengan kebenaran? Tentu tidak ya. Terus, apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Nah, 小朋友 minggu lalu sudah membaca Alkitab tentang firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26. Tapi Kinaji Caki, Dewi Lause ai walang pepe kui walang Alkitab buka dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Lai walang pepe tak ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dewi langsung ulangi ya. Yang diambil dari ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa yo? Walang pepet walang firman Tuhan.
menyembah dalam kebenaran, artinya menyembah dengan cara-cara yang benar. Kita lihat orang Samaria, mereka bukan hanya menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyembah juga berhala, yaitu dewa-dewanya orang kafir. Menurut siapa boleh bo? Tidak ya, karena penyembahan patung-patung tidak berkuasa. Patung itu hanya buatan manusia. Makanya patung bukan pencipta, melainkan ciptaan manusia. Jadi patung tidak ada kuasa. Terus siapa dong yang menurut Xiao Pengyo yang patut disembah? Iya, Allah. Allah satu-satunya yang patut disembah. Loh, Hamisua, karena Allah adalah pencipta bumi dan segala isinya. Allah pencipta manusia. Untuk itu Allah berkuasa atas walangi kehidupan. Terus apalagi? Tuhan juga punya kuasa loh untuk menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan kembali. Orang yang buta dapat melihat kembali. Dan bukan hanya itu juga, Tuhan bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Masih banyak lagi kuasa Tuhan di dalam walangi kehidupan. Nah, sudah jelas ya Xiao Pengyo, Tuhan yang patut kita sembah. Kalau memang Allah kita punya kuasa yang begitu banyak, terus berarti walang harus menyembahnya dengan cara dan sikap yang bagaimana Xiao Pengyo? Iya, kita harus menyembahnya dengan cara dan sikap yang betul-betul datang rindu akan Roh Kudus. Tuhan tidak mau loh kalau walang hanya datang dengan sikap beribadah, dengan cara berdoa yang walang suka-suka hati ya. Tuhan tahu loh, Tuhan dapat melihat walang perbuatan. Walaupun kita sedang berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan, tapi dengan sesuka hatinya, walang tak pengiu, ganggu pengiu. Tidak ya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Nah, Xiao Pengyo, untuk berbicara kepada Tuhan saat mendengarkan firman Tuhan juga harus dengan sikap dan keseriusan sebagaimana ditunjukkan bahwa walang adalah anak Allah. Xiao Pengyo, Kinaji sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah tentu Xiao Pengyo sudah tahu tata cara beribadah ya, yaitu walang datang kepada Tuhan beribadah dengan roh dan kebenaran. Sikap keseriusan yang walang harus tunjukkan betul-betul dengan hati yang datang kepada Tuhan, rindu berbicara kepada Tuhan. Bukan seperti tadi yang lau sekong, walang cui, walang ciokwa, walang yaso tia, walang mata tutup berdoa berbicara kepada Tuhan, tapi walang masih main-main. Itu tidak boleh. Nah, Tuhan tahu apa yang kita perbuat, seperti tadi yang lau sekong. Tapi Tuhan kita punya kasih. Kasihnya, Dia mau kita anak-anaknya datang bertobat kepada Tuhan dengan keseriusan, dengan hati yang sungguh-sungguh, mau percaya, mau beribadah kepada Tuhan untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus atas pengampunan Tuhan di dalam walangi dosa. Nah, Xiao Pengyo, lau firman Tuhan kinajit yang walang tialewe, walang berjanji di dalam hati bahwa untuk seterusnya walang harus
mau percaya kepada Tuhan yang kita sembah dengan hati, yaitu roh dan kebenaran. Siapanya, sebelum Walang menutup Walang ibadah hari ini, Walang bersatu di dalam doa. Dan jangan lupa tutup dengan cutawan ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari Minggu ini. Mulai hari ini kami berjanji dan kami mau bertobat untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dengan yang Tuhan ajari kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们自幼的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们过离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。小朋友再见。